Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Sabtu 22 Oktober bersama saya Romo Parzono. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Kami merenungkan sabdamu dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Sejenak kami hening menyadari kehadiranmu yang bersabda kepada kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kalian tidak bertobat, kalian pun akan binasa. Sahabat Yesus yang terkasih, kita ini murid Yesus. Yesus memberi kesaksian akan kebaikan dan cinta Allah yang tak terbatas bagi kita demi kesejahteraan dan keselamatan kita. Hidup kita ini dalam Kristus Yesus hendaknya selalu bertobat, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah dalam hidup bersama. Yesus bersabda, "Jika kalian tidak bertobat, kalian akan binasa." Pastilah tidak ada di antara kita yang ingin binasa. Pasti tidak. Pasti kita mau hidup berbahagia dan kelak mengalami kehidupan kekal bersama Kristus. Jika demikian, maukah kita menempuh jalan yang dikehendakinya, yakni bertobat selalu, bertumbuh di dalam Dia, dan berbuah baik bagi hidup bersama? Dalam hidup bersama ini, makin banyak hal yang perlu kita pikirkan, kita rasakan dan kita libati, cari solusinya. Prinsipnya, suka duka harapan sesama menjadi suka duka harapan kita murid-murid Kristus. Mari menjadikan hidup kita bermanfaat bagi hidup bersama. Janganlah menjadikan hidup kita ini percuma. Hidup harus berguna dan bermanfaat bagi kebersamaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah berbelas kasih kepada kami. Semoga kami senantiasa sabar terhadap sesama, tekun mengusahakan pertobatan, dan kelak Kau persatukan dalam kasih-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.